Apa benda ni weh? Datuk TNG kesulitan untuk mencari pemain keturunan. Buset dah guys. Aduh, kita lihat konten dari orang Malaysia nih guys ya. Ini siapa yang edit? Indo itu tidak mungkin masuk, cuman akal-akalan orang Indo biar warga senang. Haha, Oh ya guys, ini video part kedua ya. Jangan lupa untuk menyaksikan video part pertamanya. Oke. Ini nih sumbernya kita ambil dari TikTok ya guys. Legenda Malaysia ini mengaku memiliki pendapat jika pengganti STY harus yang jelas dan mempunyai visi dan misi katanya. Raja Isa juga mengatakan jika STY dipecat saat ini, Indonesia akan lebih keteteran ke depannya. Jangan sampai performa Indonesia menurut akibat polemik ini. Sempat heboh sih ya PSSI memecat Sintayong, jangankan di Indonesia, di Malaysia juga nggak mau kalah, heboh membahas perihal ini. Nih kita lihat videonya, Malaysia pada heboh tuh membahas Sintayong yang dipecat dari PSSI Indonesia. Buat saya kalau dipertahankan saya setuju. Tapi kalau dipecat harus berpikir dua kali apakah tindakan ini akan memastikan Sintayong akan memastikan pelatih baru udah jelas dan pasti boleh lolos ke 2026. Karena falsafah sepak bolanya itu kalau kita lihat sistem bermain di timnas Indonesia itu kurang lebih mirip sesuai apa yang berlaku di timnas senior. Jadi buat saya bukan tidak bersetuju, saya bersetuju kalau memang calon yang mau digantikan itu bisa memastikan. Sedangkan kita sudah kasih target, kalau saya mau pecat Sintayong di 2027. Kalau dia nggak bisa dapat ranking FIFA 80 atau 90 di bawah 100, ya dia gagal. Sementara ini dia sukses. Nah, kita tidak, macam saya kata, kita tidak bisa menahan nafsu, impian, dan harapan. Seluruh, termasuk Greg juga, harapannya mesti lolos. Kalau nggak lolos, Greg juga akan kecewa sebagai orang Indonesia. Tapi, kita juga harus realistik, karena saya yakin timnas ini kalaupun gagal di 2026 dan dipupuk baik-baik, dijaga konsistennya, 2030 itu udah pasti. Tapi doa saya tetap sebagai orang yang sudah bekerja di Liga Indonesia sepak bola ini 17 tahun, saya mau melihat Indonesia lolos di 2026. Pelatih ini saya kembali, buat saya tidak bersetuju, tapi saya kembalikan kepada komuniti sepak bola Indonesia untuk memilih mau pecat dia sekarang atau mau ganti sekarang, itu kan hak community dan hak PSSI. Tapi ditanya pendapat saya, wajarlah kita tunggu hasil 2026 nih. Dan 2027, karena kita tidak boleh lari dari perjanjian. Kalau dipecat dia harus bayar semua lah. Sebagai seorang individu yang memerhatikan timnas dari jauh adalah bahawa Sintayong tidak diberikan peluang untuk membawa projek ini sehingga ke penghujung. Aku tak ada sebab lain untuk mempercayai kenapa Patrick Kluivert adalah seorang wakil yang tepat. Sebagai head coach, bila aku tengok CV dia, dia sudah pun melatih beberapa pasukan, tetapi bukanlah the kind of CV, bukanlah jenis CV yang hang nak untuk seseorang itu membawa pasukan hang yang sekarang ini berada di tangga ketiga daripada enam pasukan di dalam grup mereka. Mereka perlu berada di sana untuk sekurang-kurangnya layak ke play-off selepas ini, dengan tiada sebarang pengalaman bola sepak Asia adalah satu risiko yang sangat besar. Terus nih, warisan player kami lebih mewah dari tetangga warisan player katanya. Lagi nih guys, Mimin temuin nih di TikTok dari influencer Malaysia ataupun netizen Malaysia ya. Ramai orang tanya kenapa jarang ambil tahu tentang jiran kita. Oke, saya bagi tahu awal-awal, saya seorang admin yang kongsi maklumat-maklumat tentang bola sepak Malaysia katanya. Bentar guys ya, kalau kita bandingkan ini dengan bahasa Indonesia, ini sangat rancu ya guys. Tapi apalah, kita ikuti aja lah, ataupun kita paham-pahamkan aja lah ya bahasa Malaysia ini.
Maksudnya bahasa Melayu versi Malaysia gitu. Kita lanjutkan nih. Kadang-kadang ada juga siasat bola sepak Indonesia bukan nak cari kesalahan, tetapi ingin menyampaikan atau nasihat kepada seseorang yang IQ rendah, yang suka hina-hina negara masing-masing, jadi nampak tak matang. So, dekat sini saya jarang nak cari pasal mana-mana pihak karena saya menyebarkan dengan fakta, bukan tidak fakta, yang kejadian betul-betul terjadi. So, dekat sini tiada istilah terasa atau tidak, sebab kenyataan saya bagi adalah betul, katanya. Oke guys ya, kalau nggak paham dengan bahasa Melayu versi Malaysia, jadi sedikit pasti ada paham dong gitu. Kalau kita lihat di sini ya, ada komentar dari netizen, IQ tinggi katanya gampang kena scam. IQ tinggi katanya si tukang klaim, sampai-sampai pemain bola pun diklaim, tak malu. IQ merasa paling tinggi, semua pemain diklaim ada keturunan, nggak tahu nggak ada. Hawi mau melayang. Oh seperti ini ternyata yang merasa IQ tinggi. IQ tinggi kena tipu. Wak. IQ 15 RM. Tak pernah ucap hello, pergi kau melambai. Bahas IQ nih, haha, kok lucu. IQ tinggi tapi kena tipu. IQ tinggi tapi ditipu perihal pemain warisan, kan Bo? Itulah seseorang ya guys, kalau nggak berkaca seperti apa orang di negaranya ya, suka menyalahkan orang dari negara lain gitu. Yes, Harimau Melaya ada pemain warisan baru, Josh Brownhill. Tak payahlah bro, apa benda ni weh. Kali ni guys, bukan satu atau dua, kita ada 6 hingga 7 orang pemain warisan yang sah ada dalam Malaysia sedang tunggu pasport saja. Abang tahu apa yang korang tengah fikir. Jangan risau geng, sebelum ni memang kita kena scam, tapi sumber berita panas hari ni confirm sahih pasal dikongsi oleh TMJ sendiri. Tak sampai pun 1 bulan rancangan Revolusi Harimau Melaya dikongsi, kita dah dapat jurulatih, CEO dan ketua medical team yang baru. Inilah pemimpin yang berwibawa, bukan main cakap saja. Menurut TMJ, pemain warisan tersebut tak ada yang datang dari England, tapi kebanyakannya berasal dari Eropah Selatan dan majoriti bermain di Liga Utama Europe. Maknanya dia orang ada pengalaman dan kualiti baik punya. Yang buat abang excited gila ialah profil pemain-pemain tersebut. Ada centre back, left back, striker, centre mid, attacking mid dan left wing. Itulah kawasan-kawasan yang kita perlukan pengukuhan. Timing dia pun sangat ngam menjelang kelayakan Piala Asia 2027 yang akan bermula Mac ini. Macam mana geng? Adakah korang gembira dengan berita ini? Dan adakah jiran-jiran kita dah mula ketar-ketir? Komen kat sini. Okey guys, nampaknya TMJ begitu giat untuk mencari pemain-pemain warisan daripada luar negara untuk Harimau Melaya. Okey, tahniah TMJ. Aku dengan cerita 6 ke 7 orang pemain warisan berstatus A, berstatus star akan dibawa ke dalam skuad Harimau Melaya daripada Eropah. Dikabarkan ada penyerang, ada pertahanan tengah, ada pemain tengah, pertahanan kiri dan ramai lagi lah kan. Lebih kurang dalam 6 ke 7 orang yang akan dibawa. Siapa orang tu? Aku rasa kita simpankanlah rahsia ni dulu, sebab dia kuasa jangan jadi macam hari tu lah. Okay? Jadi bahan kat Malaysia ni, kau tahu tak? Macam yang sebelum ni kan, tiba-tiba dia tak nak main, dia cakap dia bukan orang Malaysia kan. So ramai yang mentertawakan Malaysia waktu tu. Hampir betul lah. Okey, harap kali ni 6 ke 7 orang pemain ni, apa yang TMJ cakap ni ianya adalah benar dan bukan mempermainkan perasaan kami peminat-peminat Harimau Melaya. Nampak ni Harimau Melaya tau. Jangan permainkan perasaan kami. Pastikan 6 ke 7 orang tu akan menjadi pemain kita untuk bersaing dengan kelayakan Piala Asia yang akan berlangsung tak lama lagi, bulan 3 ni je. Okey, so ada masa untuk kita perkemaskan pasukan. Okey, kami fan Harimau Melaya dah tak sabar dah nak tengok revolusi di depan mata kami nanti. Okey, harap
ini adalah satu titik permulaan untuk Harimau Malaya bukan hanya bersaing di peringkat tempatan tapi juga mampu bersaing di peringkat Asia dan dunia. Okey, tahniah kepada TMJ. Aku salute dekat TMJ. Memang TMJ kuat kerja.